Ini diakui, nanti buka YouTube atau tanya kepada ulama. Oh iya. Tapi sebelum itu, tolong subscribe dulu channelnya Bang Syahrudin Sirait. Bang Syahrudin Sirait. Biar semakin barokah. Biar makin barokah. Saya doakan, Amin ya Allah. saya doakan kepada antum, kalau antum bersubscribe, Allah akan murahkan rezeki, Amin ya panjangkan Allah. umur. Amin ya Semoga Allah. Allah nanti kelak masukkan antum ke dalam surganya Allah Amin Subhanahu ya wa taala. Allah rabbal alamin. Maka saya lanjutkan ini, saya memang begini, hadirin. Intonasi saya menyampaikan sebegini. Tapi insya Allah yakinlah hadirin, yang saya sampaikan ini bukan hanya nafsu saya. Ini apa adanya. Firman hadis dan kisah-kisah para sahabat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peneliti Jerman. Mereka ini selalu hobi meneliti. Kenapa ini orang-orang Islam ini tua-tua pun subuh-subuh dipalar-palari ke masjid. Iya. Udah rambutnya putih, tetap juga nanti mau jalan nanti gelap-gelap untuk sholat. Kenapa ini? Diteliti sama orang Jerman. Rupanya orang-orang terdahulu tidak terkenal penyakit stroke. Terkenal orang-orang stroke ini berapa tahun kemari aja nih? Paling sekitar 15 atau 10 tahun ini. Zaman saya kecil pun gak ada stroke. Gak ada. Gak ada emang. Nah, umur saya sekarang ini 44 tahun. Zaman saya kecil gak terdengar stroke ini. Zaman sekarang nih baru banyak stroke. Sikit-sikit stroke. Yang hencet jalannya, peot mulutnya. Iya. Nah, Baling lah ya. baling. Kenapa rupanya ini? Rupanya resepnya ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diteliti para ahli-ahli Jerman. Waktu sujud itu rupanya siklus perputaran darah ini di kepala ini sangat bagus sekali rupanya, sehingga pembuluh-pembuluh darah yang tertumpat itu, karena kita sujud itu tumanina dengan baik, ya kan? Maka dia lancar seperti air mengalir. Yang mana tumpat-tumpat air kalau tergenang ini hadirin tak bagus. Insyaallah. Tapi kalau air itu berjalan dengan lancar, ambil wudhu pun bisa di parit-parit itu. Iya. Tapi kalau tergenang, di mana situ ada bangke tikus, bangke tak bangke apa aja, ambil wudhu tak bisa, walaupun air itu banyak. Jadi begitu juga ini. Dalam peneliti dokter, terjadinya stroke ini adalah pecahnya pembuluh darah. Betul ya? Betul. Nah, pecahnya pembuluh darah. Jadi apabila kita istiqomah, sholat, apalagi sholat berjemaah, subuh yang terpenting di antara sholat-sholat lain itu banyak padilahnya. Nah, itu waktu sujud itu, jangan cepat-cepat kita nih hadirin. Tumanina betul. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Pelan-pelan tumanina betul-betul. Itu siklus perputaran darah rupanya bagus sekali. Sehingga orang-orang yang ahli ibadah, insya Allah tidak terkena stroke sebagaimana sahabat-sahabat dulu. Masya Allah. Mantap kalian, sehat dan kita sholat ini ya Bang. Ayo. Maka hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ada juga orang yang sholat kena stroke. Itu lain babnya ya. Itu hak prerogatif Allah. Iya, itu udah hak prerogatif. Hanya tak bisa dibahas-bahas ini. Hak prerogatif Allah. Nah itu. Kehendak Allah Subhanahu wa taala mungkin semua. Yang tak mungkin jadi mungkin. Yang mungkin jadi tak mungkin, Allah Subhanahu wa taala punya prerogatif. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kena waktu kita ini menyampaikan ini pun dia pakai waktu-waktu juga ini. Tak bisa sampai berjam-jam. Iya. Nah, ini waktu kita sudah ada mungkin setengah jam lebih. Jadi batas bertausiah ini sebenarnya, ya kan, yang standarnya itu 45 menit, 1 jam, 1 jam setengah. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita sampaikan ke bab yang ketiga. Bab pertama iman dan sholat ini ya. Nah ini bab yang ketiga kita sampaikan perkara zikir. Ada zikir. Nah, bab iman tadi udah ya. Bab iman, bab sholat tadi keuntungannya udah. Ini bab zikir. Zikir. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Wazkuruni azkurkum, ingatlah kamu kepadaku, saya aku ingat kepadamu. Hah? Iya. Ini dalilnya. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita disuruh untuk menuntut ilmu kepada satu guru atau guru-guru yang lain. Jangan kita pandang dia ini orang tarikat, orang itu, orang ini berselisih dengan kita. Kita yang belum paham agama, padahal perbedaan itu adalah rahmat. Andai kata kita orang jemaah tabligh, nah, kawan kita ini ada paham tarikat, ya kan? Iya. Kita berpelukan bergandengan tangan.
Jangan kita ini karena orang tarikat, ini orang tabligh, ini orang ini. Padahal perbedaan itu Allah yang memberikan. Suku tak sama, ilmu tak sama. Anggaplah perbedaan itu sebagai rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, antum nanti gurunya Muhammadiyah, saya gurunya orang-orang jemaat tabligh, sama-sama kita. Kalau antum belajar zikir, perkara zikir ini zikir bersuara atau tak bersuara, yang penting intinya ala bi zikrillahi tatma'innul qulub, dengan Allah hati akan menjadi tenang. Jadi orang-orang yang berzikir ini ada pelajaran masing-masing. Ada aturan-aturannya masing-masing. Untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala itu ada caranya masing-masing dengan berzikir ini. Tapi kalau berzikir ini tidak pakai aturan dan tidak pakai cara yang diajarkan oleh guru-guru, maka tidak ada hidayah datang. Kenapa? Seperti main-main aja. Tapi kalau betul-betul sholat itu betul-betul yang tak baik menjadi baik, yang dulu mencuri takut mencuri. Jadi perkara zikir ini hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala untuk penenang hati. Kenapa sekarang ini pertanyaan ini hadirin? Pertanyaan. Ini dia, ku tengok ni Ustaz, sering sholat berzikir, kok hatinya busuk? Busuk kali hatinya itu dia. Dia berzikir sering, pakai tasbih terus. Sholat rajin, hati busuk kali. Suka membicarakan orang ini kejelekan orang. Maka hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, penggemar YouTube daripada Sahrudin yang saya muliakan ini, dan antum juga yang tidak lupa saya muliakan juga ini. Hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, kalau menilai orang itu jangan antum nilai daripada kejelekannya. Andai kata ada kejelekannya maka antum tutupi. Kalau mau antum menceritakan, ceritakan dengan baik-baik atau kebaikannya. Maka Allah akan nanti rubah kebiasaan antum nanti bercerita dengan baik. Dulunya sering bercerita dengan jelek, Allah akan rubah. Kenapa? Antum telah menutupi aib seseorang. Tetapi sebaliknya, apabila antum ini memandang daripada kejelekan orang, dia bersorban, dia berjubah, dia sering sholat, beribadah rajin, tapi mau sering berghibah, antum ceritakan ke sana kemari, sementara yang antum ceritakan itu manusia yang biasa, bukan malaikat dia. Tentu dia punya kesalahan. Mungkin yang antum ceritakan itu kesalahan yang satu, kebaikan yang 99, yang 99 tadi antum tutup, yang satu antum besar-besarkan. Dari segi teori dan metode retorika yang ada ini, sebenarnya bukan dia yang salah, tetapi antum yang salah. Kenapa antum membesarkan suatu perkara yang kecil, sementara perkara yang besar yang diamalkan, yang beribadah itu bukan antum aja belum tentu. Seandainya antum ikut dia mau sholat subuh, pasti antum tidak membicarakan kejelekannya. Setiap orang yang membicarakan kejelekannya, bisa dipastikan amal ibadahnya belum lagi, masih bisa terbaca oleh manusia. Kenapa? Mulutnya kok mau menceritakan. Orang semua tahu menceritakan orang itu yang jelek-jelek itu namanya menghibah. Apa namanya? Menghibah. Menghibah ini di zaman sahabat, zaman Nabi dan sahabat, biar saya contohkan, saya ceritakan. Berjalan Nabi dengan sahabat di pemakaman. Berhentilah Nabi kita Muhammad SAW. Maka bertanyalah sahabat, wahai Rasulullah, kenapa engkau berhenti di pemakaman ini? Kata sahabat, maka Rasulullah SAW menjawab, apakah kalian tahu di dalam kubur ini lagi ada penyiksaan? Masya Allah ya Rasulullah. Apakah salahnya waktu di dunia ya Rasulullah? Salahnya adalah menghibah dan istinya tak beres. Maka diputihkanlah sama Rasulullah SAW suatu pohon, dipacakkanlah di pangkal dan di ujung. Apabila nanti ini tumbuh, kata Rasulullah, insya Allah dia dapat pengampunan dosa. Makanya kebiasaan itu sampai sekarang ini dipatokkanlah di kuburan itu. Tak pohon apa namanya itu sekarang ini.
Jadi hati-hati kita ini sama-sama ya, bukan antum juga, kita sama-sama ini saling-saling ingat mengingatkan dan jaga menjaga perkara ini, menggibah dan kencing berdiri ini, istinja tak beres ini. Ini siksa yang cepat datangnya nanti. Siksa yang paling cepat datang dalam kubur nanti setelah pertanyaan-pertanyaan itu nanti, itu cepat datangnya. Menggibah ini sama istinja tak beres. Nah, timbul pertanyaan ini hadirin. Kenapa mesti itu yang paling cepat datang sisanya? Ya kan? Ya, logikanya seperti ini. Kalau udah istinjanya tak beres, bagaimana sholatnya mau diterima? Makanya dalam belajar ini, belajar untuk mencari ketenangan hidup ini, berzikir kepada Allah ini agar supaya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu ada guru. Guru untuk menerangkan nanti. Kalau ini bukan rahasia tertutup, enggak rahasia terbuka. Kalau bagi laki-laki, istinja ini diurut dari pangkal dubur ke pangkal penisnya itu. Zakar ke bahasa Arabnya ini. Hampir 3 kali minimal. Jadi apabila nanti ruku, dia nggak keluar air seninya. Atau sujud nanti, bersih dia. Ini pelajaran orang yang betul-betul belajar. Tapi kalau tak mau dia, tak pernah belajar atau dia belajar dilanggar, dihantamnya kencing berdiri. Maka tembakan pantulan daripada air penis tadi, air seni tadi itu, dia memantulkan setengah meter, 50 cm, 30 cm, 10 cm. Kenalah celana. Celana ada berupa najis, diajak juga sholat. Sementara syarat sholat tersebut adalah bersih daripada najis. Itulah namanya takharah tadi, bersuci. Bagaimana mau diterima sholatnya orang najisnya banyak? Makanya teorinya, metodenya bisa diterima akal, ya nggak diterima lah. Makanya cepat datang kita. Maka apabila datang kita kepada guru, itu perlunya guru. Jangan sekarang ini terbalik. Ini orang-orang Yahudi ini, orang-orang Majusi ini pandai dia. Meleceh-melecehkan yang dibuat ada nanti Google. Berguru sama si Google, Mbak Google. Ini nggak soheh. Berguru itu langsung dia. Jadi ada sanadnya, bersanad dia. Isu kalau ditanya sanad kau siapa? Guru kau Google, Google itu siapa? Nggak jelas alamat Google itu. Siapa dia? Berguru kepada yang ada sanadnya. Maka ada pertanggungjawaban nanti di yaumil qiyamah. Jadi ada ketenangan kalau berguru tahu, berzikir itu bagaimana. Ada ketenangan, sejuk. Takut kita akan dosa. Kita memantulkan daripada cahaya. Kalau memantulkan cahaya nih, orang yang golap jadi terang kawan. Namanya cahaya. Nah, ada orang yang golap kita datangi, dia pun ikut terang. Itu orang yang berzikir ini. Zaman sahabat dulu hadirin, zaman nabi-nabi dulu, orang yang berzikir ini, dia bisa memantulkan pada cahaya dalam gua. Orang berzikir ini. Ini saya punya curhat ini. Bukan saya membanggakan diri, enggak. Saya pernah belajar tarikan Naksabandiyah di Ranto Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir. Nama gurunya almarhum Tok Solihin, silsilah daripada Syekh Abdul Rokan Wahab ke-38. Namanya Tok Solihin. Nanti boleh cek nih hadirin. Penggemar YouTube. Desa Ranto Bais, betul apa enggak? Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau. Syekh ke-38 almarhum Tok Solihin. Pernah saya belajar di situ sekian tahun. Belajar tarikat ini. Rupanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berzikir ini rupanya kalau tidak tahu awak tak pakai guru. Ya? Tak tentu awak tak apa yang asal ngomong aja. Tidak bisa merubah daripada karakter awak. Tidak bisa memantulkan daripada nur. Tapi apabila kita berguru, tasbih dipegang, mati lampu di kala itu hadirin. Pengalaman ini, bohong saya di YouTube ini gak ada guna. Berzikir saja pakai tasbih. Ketika itu mati lampu, timbul cahaya. Sup katanya gitu. Ini ya, karena saya dulu kebiasaan berzikir nih. Kalau formula ini belajar tarikat ini zikirnya itu 5.000. Jadi pegangan tasbih. Insya Allah sampai sekarang ini pun kita tidak ada berjanji nih. Tidak berjanji nih. Tapi mana dia tadi? Berjatuh berarti. Ada aku dari pegang tasbih. Udah jatuh. Kawan jatuh.
Tapi kalau sunnah ini tetap saya amalkan ini. Kita ada berjanji tadi ini ya. Ini sunnah Nabi nih. Tasbih itu saya bawa tadi, cuman mana jatuhnya. Selip ya. Nah, ada tadi tasbih yang warna hitam. Selip. Nah, itu. Itu mati lampu nih hadirin, penggemar YouTube yang semoga Allah muliakan. Bercahaya, sup katanya. Sekali nampak itu. Sup cahaya. Jadi hadirin, apabila kita berzikir betul-betul arahan daripada guru, insya Allah ada manfaatnya, memberikan keterangan kepada umat. Nah, ada ketenangan. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu wa taala, ini nggak panjang lebar menceritakan daripada fadilah-fadilah berzikir ini. Intinya begini saja. Dari mulai ini nanti nih hadirin, setelah sholat ya, sebelum dapat guru, hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini loh. Waktu sholat masuk, sholat duhur. Untuk apa kita bercita perkara sholat, tapi waktu sholat kita lalaikan. Ini yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf dan kami mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mohon ridhoannya kepada antum-antum penggemar YouTube ini, saya mohon dimaafkan. Sama-sama, kami juga gitu juga ya. Kami sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.